Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Kami atas nama GKISF mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah virtual GKISF pada sore hari ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah pada sore hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan atas segala berkat yang sudah kami terima daripada-Mu Tuhan berupa kesehatan, kekuatan, dan pekerjaannya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta kami, Evangeline Pua, untuk membawakan firman-Nya Tuhan. Berkati ia Tuhan, agar semua firman yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Kebaktian Minggu 23 Agustus 2020 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari Allah beserta dengan saudara. Amin. Mazmur 96 ayat 1-5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta
mengerikan saudara kalau kita membiarkan diri hidup dalam dosa dan kejahatan. Dengarlah kesaksian Yesaya 66 ayat 3. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Karena itu saudara, mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, pemberitaan Yesaya menyadarkan kami bahwa kami jahat, kami sungguh kehilangan banyak hal. Kalau kami membiarkan cara hidup kami, kalau kami membiarkan jalan dunia menjadi jalan kami. Kami tidak sanggup Tuhan hidup di luar anugerah-Mu. Tolong kami ya Bapa. Tolong kami untuk mempertahankan hidup yang Tuhan sudah anugerahkan ini. Ampunilah kejahatan kami. Ampunilah Tuhan kelalaian kami. Ampunilah ya Allah kedagingan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Amin. Bersukacitalah hai jiwaku, bersukacitalah hai saudara yang senantiasa percaya akan keselamatan di dalam Kristus, Putra Allah. Roma 8 ayat 13 dan 14, dengarkanlah. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu, Tuhan mengasihimu. He's got the whole world in his hands. 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 He's got the sun and the moon in his hands. He's got the earth and the sky in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got
Mari saudaraku, kita memohon Roh Kudus menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehidupan baru yang kami terima, yang kami jalani. Mohon pertolongan Roh-Mu Tuhan, kuduskanlah kami, agar ketika firman-Mu diberitakan, kami meresponinya bukan hanya dengan pendengaran, melainkan juga dengan hati kami, dengan langkah kami, dengan sikap kami, dengan tindakan dan perbuatan kami dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Matthew 16, verses 13 to 20. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" So they said, "Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will bound in heaven, and
whatever you lose on earth will be lost in heaven." Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. Saudara sekalian, ketika saudara memperkenalkan diri kepada seseorang, apakah saudara pernah beroleh pertanyaan dari lawan bicara? Bagaimana cara menuliskan nama saudara? Atau bagaimana menyebutkan nama saudara? Seperti nama diri saya, Evangeline, orang suka bertanya bagaimana baiknya mengucapkannya. Eva, Evenge, Evang, atau seperti apa? Nah, rupa-rupanya memang namanya nama, atau soal menamai, atau soal menyebutkan nama, dalam sejarah membuktikan itu hal yang cukup penting. Sebut saja misalnya, kalau kita ingat bagaimana orang menyebutkan pembantu rumah tangga. Kalau didengar pembokat, kasar. Sepertinya ada nilai yang lebih ditafsirkan atau dilihat sebagai yang lebih tidak berimbang, ya. Tapi kalau orang zaman sekarang lebih merasa sopan kalau menyebutnya dengan asisten rumah tangga. Atau juga misalnya menyebutkan wanita tunasusila. Saya ingat waktu pernah praktek lapangan zaman tahun pertama di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta yang sekarang disebut dengan STFT. Waktu itu saya belajar bahwa sebutan yang lebih baik adalah pekerja seks komersil. Dan dalam percakapan dengan beberapa pekerja seks komersil di daerah Rawabebek, Jakarta Utara, waktu saya praktek lapangan, memang itu terbukti bahwa orang-orang itu bekerja pertama-tama lebih karena alasan ekonomi yang terpaksa membuat mereka harus bekerja. Karena banyak sekali dari antara mereka yang juga harus menyetor apa yang mereka dapatkan itu untuk menafkahi keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya yang tidak tinggal bersama-sama dengan mereka, tapi jauh di kampung halaman. Nah, saudara-saudara, pada zaman Yesus, seperti dalam gambaran kitab Matius tadi, Yesus juga bertanya kepada para muridnya bagaimana mereka memandang dirinya. Apalagi waktu itu latar belakang kitab Matius pada zaman Alkitab adalah ada penguasaan pemerintahan Romawi atau yang disebut dengan Pax Romana. Pax Romana atau pemerintah Romawi ini terkenal sebagai penindas yang lalim. Mereka bukan hanya tidak segan-segan menguasai daerah jajahannya, melainkan juga tidak segan-segan menumpahkan darah. Makanya kita lihat pada zaman para rasul banyak sekali mereka yang mati martir. Nah, ketika Yesus juga bertanya pada saat itu berada di daerah Kaisaria Filipi, kondisi para murid dan Yesus itu adalah sebuah kondisi yang bukan seperti kita lihat pada zaman sekarang bahwa orang punya alas kaki, punya sepatu bisa memilih, kemudian punya pakaian, kita bisa punya stok beberapa helai, bisa asal dipilih mana yang kita suka. Beda, saudara. Waktu itu konteksnya adalah mereka adalah petualang pengelana yang berdebu. Yang alas kakinya tentu mungkin saja sudah membuat kakinya kulitnya lecet-lecet. Belum lagi itu adalah daerah Middle East atau Timur Tengah. Yang dusty, yang tandus, yang berdebu, yang gersang dan kering. Kalau menatap ke arah utara, mereka bisa melihat daerah Turki. Kalau melihat ke daerah selatan, mereka melihat ke Yerusalem. Ketika mereka memandang ke daerah barat, mereka melihat Libanon. Dan kalau memandang ke daerah timur, mereka melihat Syria. Dan bahkan dalam salah satu materi pelajaran anak saya baru-baru ini, saya mendapati ada 2 wilayah yang pada masa mendatang secara cepat akan tidak bisa dihuni lagi. Di inhabitable countries, termasuk daerah Timur Tengah dan Afrika.
karena tandus, karena gersang. Jadi bayangkan bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan itu berada dalam konteks yang begitu tidak nyaman bagi mereka. Dan di tengah-tengah itulah Yesus bertanya, siapa dia? Kepada murid-muridnya. Jawabannya variatif, beragam seperti tadi adik Sam sudah membaca teks kitab Injil Matius. Dan ketika pertanyaan sama diajukan kepada Petrus, Petrus dengan tepat menjawab dia sebagai Mesias, anak Allah. Nah, saudara-saudara, ini berarti kita dipanggil untuk bersama-sama merenungkan pada zaman sekarang. Bagaimana kita menghayati kehadiran Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang yang mengaku dia sebagai Mesias anak Allah. Oleh karena itu dalam pemaparan kitab Roma tadi juga, sekurangnya saya pun menemukan ada 3 hal. Yang pertama, saudara, saya tertarik untuk mengingatkan kita setiap kali kita melihat panci ini. Sekaligus saya ucap terima kasih nih karena sebentar lagi saya memperingati setahun tinggal di rumah yang sekarang. Yang waktu itu ketika kami masuk pada tanggal 3 September tahun lalu, rumahnya sudah lengkap termasuk ada panci ini, ya. Panci anti lengket, ya. Bukan bermaksud mau jualan, saudara, tetapi panci anti lengket ini memang kita sukai. Sebab ada lapisan yang membuat apa yang kita masak itu tidak lengket dan tidak menyusahkan kita ketika kita mencucinya. Saudara, bukankah hidup kita juga sebetulnya seperti itu menurut kitab Roma? Bukan tentang panci, tetapi bahwa hidup kita sudah dilumuri dengan minyak pengurapan dari Allah. Dengan darah Kristus yang mahal. Dengan tubuh Kristus yang tersalib bagi kita semua. Kita sudah dibungkus dengan anugerah Allah yang tidak pernah berkesudahan. Jadi tiap kali kita melihat benda-benda anti lengket, biarlah kita pun juga mengingat betapa tubuh kita juga sebetulnya sudah dilengketi, dilumuri dengan kasih Kristus. Kasih Allah yang luar biasa berlimpah ruah dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang tadi Paulus gambarkan secara banyak, secara panjang lebar dalam kitab Roma. Khususnya dalam Roma 9 Roma pasal 9 sampai pasal 11 juga. Di sana dia banyak berkisah bagaimana orang-orang jemaat pada saat itu perlu memandang diri mereka sebagai orang-orang yang ditebus dosa-dosanya. Dan di dalam teks Roma 12 tadi, dengan indah Paulus juga menggarisbawahi bahwa kita semua adalah imam-imam Allah. Kita semua dipanggil untuk tidak lagi hidup menurut kedagingan kita sendiri. Sebab Allah itu begitu luar biasa sudah menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara, tadi anak saya juga membantu saya menggambarkannya ya. Dia bilang, ini mama, saya bilang minta gambar orang. Lalu dia juga memberikan warna-warna yang membantu saya untuk bisa melihat ini dengan lebih jelas ya. Jadi kayak tadi, kalau kita sudah dilumuri oleh kasih sayang Tuhan, maka itu berarti ada selimut yang tidak bisa kelihatan oleh mata orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Selimut yang membuat kita seharusnya terus ingat bahwa Allah terus mengasihi kita dengan luar biasa dan Allah mengundang kita untuk bisa menghayati hidup yang tidak sia-sia di hadapan Allah. Bahwa kepada setiap saudara dan saya, kita sudah ditebus. Dan kitab Roma tadi menggambarkan dengan indah. Kita diajak untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ya. Kitab Roma menggambarkan sacrificing our body, mengorbankan atau memberikan tubuh kita sebagai persembahan. Kitab Galatia juga menggambarkan betapa kita harus menyalipkan kedagingan, kenafsuan kita sebagai manusia ini yang lemah.
Dan kitab Ibrani, kitab Kolose juga menggambarkan hal yang senada. Betapa kita perlu mematikan keinginan kehidupan kita. Itu berarti saudara ada hal kedua. Selain anti lengket saudara. Maka biarlah juga ketika kita juga melihat cermin. Semoga saudara nggak melihat mereknya ya, sebab tidak bermaksud juga untuk propaganda merek ya. Cermin. Siapa yang saudara lihat di cermin ini? Ya, selain kameramen, tapi sebetulnya adalah gambar si orang yang melihat ke cermin itu sendiri. Gambar diri kita sendiri. Makanya tadi ada gambar tubuh di catatan khotbah saya. Ada gambar tubuh yang mengingatkan kepada kita bahwa kulit kita itu sudah dilumuri minyak pengurapan Allah, bahwa Dia menebus dosa-dosa kita. Dan bahwa hati kita saudara itu sudah dikoneksikan, disambungkan untuk mengingat bahwa ada Roh Kudus yang hidup, yang hadir dalam segala kehidupan kita. Saudara, ini berarti kepada kita ada ajakan yang luar biasa. Itulah sebabnya khotbah atau kebaktian hari ini saya berikan judul Tusia. Bukan nama bunga, bukan nama tempat, tetapi dalam bahasa Ibraninya Tusia berarti sebuah persembahan. Dan persembahan di sini bukan berarti semata-mata seperti sacrifice atau pengorbanan atau mengingatkan kepada slaughter atau penyembelihan binatang, hewan-hewan korban bakaran persembahan. Tetapi ini menandai ada persembahan tusia. Ini berarti sebuah persembahan yang memberikan tubuh kita sehari-hari sebagai yang hidup, yang bernafas, yang setiap hari kita berikan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, nggak gampang. Itu berarti kita harus menciptakan dan membiasakan hidup yang baru. Hidup yang menandai bahwa aku ditebus Allah dan aku melakukan kebaikan bukan karena supaya aku beroleh sesuatu, tetapi karena aku sudah beroleh segalanya dan aku memberikan segalanya sebagai ucapan syukur bagi Allah. Seorang rekan dosen yang juga pasti saudara kenal, pernah mengajarkan bahwa kalau saudara memberikan sesuatu, berikanlah kepada orang yang tidak bisa membalasnya. Karena itu juga berarti ujian bagi iman saudara. Orang yang tidak bisa membalasnya berarti juga orang yang kita tidak kenal. Orang yang tidak bisa membalasnya itu berarti membuat kita menguji diri bahwa aku memberi bukan karena aku mengharap aku dibalas, tetapi karena itu sebagai sebuah persembahan syukur kehadapan Allah. Dan kalau kita juga menjadi bagian dalam kehidupan bergereja, berarti juga persembahan talenta, persembahan waktu, persembahan dana, persembahan pikiran, itu juga adalah sebuah persembahan yang kudus bagi Allah. Tetapi sekali lagi dalam kehidupan setiap hari, kita diundang untuk melakukannya dengan sekuat tenaga, tanpa henti. Saudara lihat apa yang terjadi pada perubahan saya? Bukan ukuran badan ya, tetapi belahan rambut saudara. Salah satunya saya menguji diri saya udah sebulan. Saya coba ganti belahan rambut saya. Karena saya belajar melakukan hal yang baru. Ya. Dan itu bukan hal yang gampang karena dari kecil, dari unyil sampai jadi sekarang saya terbiasa belah rambut udah tahu. Gak disisir juga dia udah kebelah sendiri ya. Tetapi ketika saya balik, gak gampang. Nanti dia belok lagi. 3 hari pertama pada bulan waktu saya baru cuti yang lalu, itu berhasil. 3 hari pertama. Tapi sesudah itu balik lagi. Terus balik sampai saya balik kerja lagi, selesai cuti, saya baru ingat, oh ya komitmen saya mau belajar ubah belahan rambut. Sebagai ujian bagi diri saya untuk melihat apakah saya sanggup
untuk terus mengingatkan diri, ayo Evang, bentuklah habit yang positif. Bentuklah kebiasaan yang positif. Bentuklah kebiasaan yang baik sebagai tanda kita adalah murid-murid di hadapan Tuhan. Jadi saudara, mari, kalau tadi Alkitab juga dengan panjang dan lebar menggambarkan betapa kita itu harus bahagia. Betapa juga kepada Petrus, Yesus mengingatkan kepada dia. Dia yang tadinya waktu itu pernah ragu-ragu keluar dari perahu, lalu mulai tenggelam karena dia perhatiannya tersita kepada badai, kepada angin sakal. Tetapi Tuhan mengembalikan fokusnya. Hei Petrus, kembali berjalan. Dan pada teks ini, Tuhan membuat dia sebagai Petrus, sebagai batu karang. Di mana di dalam dan melalui dia, jemaat Yesus akan dibangun dan diwartakan. Bahwa kepada setiap orang yang sudah menerima janji keselamatan di dalam dia, semua kita beroleh kunci kerajaan sorga. Tusia, persembahkanlah hidup kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara. Tara, ini masih bersih loh ya, bersih ya. Cotton bud ya, atau kapas. Kapas ini macam-macam saudara. Saudara kalau ngeliat kapas ini tanya sama yang suka bersolek ya. Kapas ini bukan hanya untuk telinga, tetapi buat orang yang suka bersolek, ini juga banyak fungsinya. Bisa untuk merapikan alis, bisa untuk merapikan make up atau tepian bibir dan sebagainya ya. Tetapi maksud saya ketika kita melihat cotton bud atau melihat kapas seperti ini, ingatlah juga bahwa dalam teks Alkitab hari ini, kitab Roma dan kitab Matius, kita diingatkan untuk mengebaskan debu. Kita diingatkan untuk shaking off the effects of this world. Untuk mengebaskan debu dari dunia. Kayak tadi, kalau kita mau membentuk habit atau kebiasaan baru, itu berarti kita harus ingat bahwa kita udah dibungkus oleh kasih karunia Tuhan, bahwa kita mau membentuk habit baru, dan seketika itu berarti kita harus waspada, berjaga-jaga, sebab dunia yang kita kenal ini adalah dunia yang selalu berusaha membuat kita melupakan Tuhan. Saudara-saudara, kalau climate change, kalau perubahan, kalau iklim aja bisa berubah, kenapa orang nggak bisa berubah? Pandemi membuktikan kita orang manusia punya akal budi, punya pengertian, punya hati yang baik. Kita semua sadar pakai masker bukan hanya untuk saya sehat, tetapi juga karena untuk memproteksi orang sekitar kita juga tetap sehat. Saya mandi, saya bebersih, saya cuci tangan. Bukan sekedar karena kita tahu orang itu mencurigai kita, tidak. Tetapi karena kita tahu kita tadi tidak tahu apa yang bisa kita bawa. Kita tidak mau kita membawa sesuatu yang buruk bagi orang-orang berikut yang kita jumpai. Jadi mari saudara, pandemi saja bisa mengubah kita. Iklim saja bisa berubah. Kenapa kita manusia tidak bisa berubah? Kita pasti bisa berubah. Kita pasti bisa tidak ikut-ikutan seperti apa yang dunia bilang. Bukan berarti kita mengungkung diri, mengunci diri, dan tidak mau tahu dengan apa yang di luar terjadi. Bukan. Tetapi bahwa kita mau supaya ketika dunia menggiring kita untuk menghabiskan waktu dengan cara ayo subscribe atau langganan ini dan itu karena kamu bisa terhibur gitu ya. Itu hiburan-hiburan yang semu. Kita harus waspada untuk terus mencermati apa yang Allah mau. Jadi biarlah ketika kita melihat kapas-kapas seperti ini, kita ingat juga untuk membersihkan diri kita. Jangan sampai habit-habit yang tidak perlu. Jangan sampai pengaruh dunia yang semakin kuat menarik kita untuk kesini dan sana,
tidak membuat kita sama seperti mereka. Dan itu bukan hal yang gampang, saudaraku. Jadi mari kita terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita terus mencermati bahwa seperti tadi kata kitab Roma, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Paulus mengingatkan kepada setiap kita, Tuhan sudah begitu murah hati, kita mau terus menerima nasihat-nasihat rasuli, supaya kita tidak berubah oleh karena kita menjadi seperti dunia, tetapi karena kita mau berubah, karena kita mau terus hidup seperti untuk Tuhan. Jadi mari saudara, ketika dunia terus berubah, mari kita simak kenapa dunia bisa berubah. Kenapa dunia semakin porak-poranda seperti ini? Apakah jangan-jangan karena kita manusia seringkali terlena dengan kenikmatan dunia? Maukah kita sebagai gereja berpartisipasi untuk terus mewartakan bela rasa Allah bagi dunia? Berpihak kemana Allah melangkah. Dan ingatlah, Tuhan ingin supaya dimanapun kita melangkah, biarlah damai sejahtera Tuhan itu dirasakan. Kalau Yesus dan murid-murid saja dalam konteks Middle East waktu itu, Timur Tengah waktu itu bisa membuat gereja seperti sekarang ini, kenapa kita tidak? Mari kita melakukannya segiat-giatnya seperti untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations. May your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he
Jemaat yang kekasih, kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad, mari kita mengakui marasuli kita yang bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, ia bangkit di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku, dalam doa syafaat ini marilah kita juga mendoakan ada 4 pokok. Yang pertama perayaan, yang kedua penghiburan, yang ketiga pangan, yang keempat program. Ya, perayaan, penghiburan, pangan, program. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena firman-Mu hari ini mengundang kami untuk merenungkan betapa kami sudah dilumuri oleh anugerah Tuhan yang sungguh berlimpah, yang tidak akan terbayar dan tidak terbeli oleh apapun yang dunia ini bisa tawarkan. Karena itu biarlah kami senantiasa membentuk hidup baru yang berkomitmen untuk mewartakan kasih Tuhan sebagai ucapan dan ungkapan syukur. Tuhan Yesus, oleh karena itu ajar kami terus untuk lebih mementingkan kematian kedagingan kami daripada apa yang bisa memuaskan hasrat kami. Ajar kami untuk punya rasa malu jika itu berkenan di hadapan Tuhan daripada rasa bangga dan arogansi yang dunia tawarkan. Ajar kami untuk lebih kehilangan daripada mendapatkan materi yang apa dunia bisa tawarkan. Tuhan, tolong kami. Ini tidak mudah. Dan tolong kami untuk bisa berkomitmen untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Engkau ya Allah. Oleh karena itu dalam doa syafaat ini kami hendak mendoakan, bersyukur bersama, merayakan pemberian Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Anak-anak sudah mulai bersekolah, kami bersyukur atas pendidikan yang mereka terima. Kami bersyukur atas hari-hari ulang tahun dan hari-hari perayaan dalam diri sesama kami yang merayakan ulang tahun diri mereka, ulang tahun pernikahan, pencapaian beasiswa, kenaikan promosi, jabatan, beroleh pekerjaan, beroleh kunjungan dan pendampingan dari orang tua mereka, sanak saudara, dan sebagainya. Kami juga teringat kepada keluarga-keluarga yang saat ini sedang membutuhkan penghiburan karena kehilangan kekasih-kekasih hati mereka. Baik karena kematian, akibat sakit penyakit, ataukah juga karena usia yang sudah sangat lanjut. Tuhan Yesus, pakai kami sebagai orang-orang yang saling menghibur dan menguatkan. Sebab di dalam penghiburan itulah kami akan juga merasakan penyerahan hidup yang indah sebab ada Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami sekalian. Kami juga mau berdoa untuk kelanggengan kedaulatan pangan. Begitu banyak makanan terbuang Tuhan, baik ketika ditanam, baik ketika disuntikan secara genetik sehingga tahan iklim, sehingga ini mungkin menjadi sebuah monokultur atau penanaman yang seragam, satu jenis, menggantikan keragaman jenis yang menjadi kekayaan, keanekaragaman hayati. Tuhan Yesus tolong kami, apalagi juga
Suhu udara, cuaca sekarang ini semakin berubah karena polusi-polusi yang kami manusia buat Tuhan dalam aktivitas kami. Kami juga teringat kepada orang-orang di California yang saat ini sedang memerangi arusnya api yang berkeliaran, bertebaran akibat peningkatan suhu dan juga akibat kering dan tandusnya tanah-tanah, serta akibat peningkatan guntur atau kilat halilintar akibat peningkatan penguapan air yang ada di lapisan-lapisan dalam tata udara kami. Tuhan, kami mohon biarlah ketersediaan pangan tetap dapat dijaminkan dan kedaulatan pangan tetap dapat dinyatakan, sehingga benih-benih yang Tuhan sendiri pernah taburkan melalui burung-burung di udara, melalui hewan-hewan yang ada, biarlah juga itu tetap berdaulat dan menjadi makanan yang baik buat kami di seantero dunia. Kami juga mau menyerahkan program kerja kami semuanya, baik sebagai individu, keluarga, dalam mengatur keuangan kami semasa pandemi. Karena banyak orang juga kehilangan pekerjaan mereka. Banyak orang juga tidak menentu kehidupannya karena pandemi ini. Bahkan juga ada banyak orang meninggal dunia dan sakit Tuhan karena pandemi. Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu dan kekuatan-Mu. Dan biarlah program-program kami sebagai keluarga dapat kami mantapkan sesuai dengan apa yang juga kami hadapi di tengah dunia. Sehingga uang yang kami punya, berkat Tuhan yang kami terima, biarlah itu menjadi kemuliaan kembali bagi Allah dan juga menjadi sebuah donasi yang kiranya ikut memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di dekat maupun juga yang ada di pulau-pulau yang kami bisa jangkau seluas-luasnya. Kami juga menyerahkan program kerja gereja kami dalam tubuh Presbyterian Church secara nasional, Gereja Indonesia, Gereja Asia, dan biarlah juga melalui rapat session yang berlangsung secara bulanan dalam tubuh GKI San Francisco, biarlah kami juga bisa ikut memikirkan dan menjalankan program kerja gerejawi yang ikut memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap usia dalam anggota jemaat kami, sehingga baik lansia atau jemaat senior atau juga jemaat-jemaat kanak-kanak, balita, batita, bahkan juga para ibu yang sedang mengandung janin dalam rahim-rahim mereka, dan setiap orang yang juga memerlukan pendampingan dan punya tenaga untuk mendampingi secara virtual maupun juga secara nyata, biarlah Tuhan pakai gereja kami supaya kami bisa mengaturnya dengan baik sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk program kerja negara kami di Amerika Serikat ini maupun juga di Indonesia. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa setiap negara ini punya potensi yang luar biasa. Dalam sejarah membuktikan bahwa ada banyak perjuangan orang-orang baik yang menjadikan negara ini berdaulat. Karena itu biarlah dalam segala pemerintahan dan juga dalam pemilihan-pemilihan kepala negara, kepala daerah, kepala desa, semuanya dapat berpartisipasi. Bagi orang yang punya hak suara, biarlah mereka bisa berpartisipasi memberikan hak suara mereka. Biarlah mereka juga bisa memberikan dan menentukan siapa pemimpin yang terbaik bagi negara-negara ini. Sehingga di Amerika kami rindu Tuhan supaya benar pemerdekaan itu nyata dan bahwa Engkau juga dapat dihargai dan dihormati sebagaimana God bless Amerika. Dan di situ juga semua komunitas warna kulit juga disapa, direngkuh, dikasihi, dan semua saling menghormati. Kami juga mau menyerahkan program-program yang ada dalam sekolah anak-anak kami. Biarlah Tuhan dalam masa-masa tahun ajaran yang baru ini, mereka juga bisa dengan senang hati bergiat dalam pelajaran-pelajaran mereka. Terima kasih Tuhan untuk doa bersama yang kami bisa lakukan. Biarlah Tuhan sempurnakan dalam kehendak-Mu, sebagaimana semangat dalam doa Yesus yang sudah diajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Dalam masa-masa social distancing ini, majelis ingin mengundang jemaat untuk tetap berpartisipasi dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Berikut ini adalah kegiatan virtual gereja kita. Doa malam setiap hari Senin, jam 8:30 sampai 9:30 malam. Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis malam, jam 7:30 sampai dengan jam 8:30. Sunday School setiap hari Sabtu pagi, jam 11 sampai 11:30. Youth Fellowship setiap hari Sabtu malam, jam 8 sampai dengan jam 9. Info lebih lengkap mengenai kegiatan ini dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Kami juga mengundang jemaat untuk menghadiri virtual social hall setelah ibadah ini selesai. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan, jam 4 sore di channel yang sama. Stay healthy and safe. Tuhan memberkati. I see the stars, I hear
Saudaraku, mari senantiasa ingatlah bahwa tubuh kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Mari kita bernyanyi. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Hidup nyata akan selesai ketika amin dalam bagian terakhir kita nyanyikan bersama-sama. Karena itu biarlah hidup kita menjadi persembahan bagi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia memanggil kita untuk senantiasa mendengarkan panggilan dan suaranya dimanapun kita melangkah. Nyatakanlah kasih Kristus dan biarlah Roh Kudus beserta dengan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bersama